Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pratama dari SMK Telkom Purwokerto kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan membahas tentang UML. Deskripsi UML, Unified Modeling Language, adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. UML dikembangkan sebagai salah satu suatu alat untuk analisis dan desain berorientasi objek oleh Grady Booch, Jim Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. Namun demikian, UML dapat digunakan untuk memahami dan mendokumentasikan setiap sistem informasi. Penggunaan UML dalam industri terus meningkat. Ini merupakan standar terbuka yang menjadikannya sebagai bahasa pemodelan yang umum dalam industri peranti lunak dan pengembangan sistem. Fungsinya, UML adalah suatu bahasa yang digunakan untuk menentukan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan suatu sistem informasi. Ini merupakan standar terbuka yang menjadikannya sebagai bahasa pemodelan yang umum dalam industri peranti dan pengembangan sistem. Jenis tipe UML: Use Case Diagram untuk memodelkan proses bisnis, Conceptual Diagram untuk memodelkan konsep-konsep yang ada di dalam aplikasi, Sequence Diagram untuk memodelkan pengiriman pesan (message) antar objek, Collaboration Diagram untuk memodelkan interaksi antar objek, State Diagram untuk memodelkan perilaku objek di dalam sistem, Activity Diagram untuk memodelkan perilaku use case dan objek di dalam sistem, Class Diagram untuk memodelkan struktur kelas, Object Diagram untuk memodelkan struktur objek, Komponen Diagram untuk memodelkan komponen objek, Deployment Diagram untuk memodelkan distribusi aplikasi. Use Case Diagram. Deskripsinya, Use Case Diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use Case Diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya. Fungsi diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem, yang siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Yang ditekankan pada diagram ini adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Simbol: ada aktor, dependency, generalization, include, extend, association, system, use case, collaboration, not. Di sini aktor menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri. Generalization, hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya atau objek induk. Include, menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Extend, menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Association, apa yang menghubungkan antara objek dengan objek lainnya. Sistem, menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Collaboration, interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah elemen-elemen. Not, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur statis kelas di dalam sistem. Kelas mempresentasikan sesuatu yang ditangani oleh sistem. Kelas dapat berhubungan dengan yang lain melalui berbagai cara: associated, dependent, special, atau package. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Fungsinya, diagram kelas adalah blok bangunan utama objek berorientasi objek modeling. Hal ini digunakan baik untuk umum pemodelan konseptual dari sistematika aplikasi dan untuk pemodelan rinci menerjemahkan model ke kode program. Ini ada simbol-simbolnya. Yang pertama ada generalization tadi,
Terus association, upaya untuk menghindari association dengan lebih dari dua objek. Class, himpunan dari objek-objek yang berbagai atribut serta operasi yang sama. Collaboration, realization, dependency, sama association. Ya, sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.